Auditor pertama, kita harus tanya nih, pengalaman horor apa yang paling menakutkan yang pernah kamu alami saat berada di Gunung Salak? Wah, ada banyak cerita yang bisa dibagi, tapi yang paling saya ingat adalah ketika saya mendaki sendirian. Tiba-tiba saya merasa ada seseorang yang mengikuti, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki, tapi ketika saya menoleh, tak ada orang. Itu pasti membuat jantung berdebar. Gimana cara kamu mengatasi rasa takut saat itu? Ya, saya coba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Saya ingat pesan dari teman saya, jika kamu merasa takut, fokus pada langkahmu. Jadi saya berusaha untuk tetap fokus pada tujuan dan tidak terpengaruh oleh suara-suara aneh. Itu cara yang bagus. Ada cerita horor menarik dan pendaki lain yang pernah kamu dengar tentang Gunung Salak? Oh, pasti. Ada satu cerita tentang seorang pendaki yang tersesat dan menemukan sebuah gua yang katanya dihuni oleh makhluk gaib. Beberapa orang bilang mereka mendengar suara jeritan dan langkah kaki yang berat dari dalam gua itu. Benar atau tidak, tapi itu cukup mengerikan. Wow, benar-benar mencekam ya. Kalau berada di situasi darurat, bagaimana sih cara kita harus menghadapi itu di Gunung Salak? Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Jika terjebak di jalan yang salah atau hilang, pastikan untuk mencari tempat yang aman dan menunggu tim penyelamat. Juga penting untuk selalu membawa pita dan kompas. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal misteri, apa sih misteri yang paling terkenal di Gunung Salak menurut kamu? Salah satu misteri yang paling terkenal adalah adanya cerita tentang hilangnya beberapa pendaki di sana. Beberapa orang percaya kalau ada kekuatan gaib yang menarik mereka ke arah yang salah atau bahkan sampai menghilangkan jejak mereka. Masih belum ada penjelasan yang jelas sampai sekarang. Misteri yang sangat menarik dan cukup menyeramkan ya. Tapi, apakah kamu pribadi percaya bahwa ada kekuatan supernatural di Gunung Salak? Sulit untuk mengatakan, saya percaya ada banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh logika, tapi saya lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang rasional. Namun beberapa kejadian memang terasa sangat aneh dan tak bisa dijelaskan begitu saja. Ya, saya paham. Alam di Gunung Salak sendiri sudah cukup menantang, kan? Bagaimana sih pengaruh alam di sana terhadap psikologi kamu? Alam di sana memang luar biasa. Kadang saya merasa sangat kecil dan tak berdaya, terutama ketika berada di ketinggian yang tinggi atau di tempat yang sangat sepi. Tapi di sisi lain, ada rasa ketenangan yang luar biasa ketika melihat pemandangan indah di sekitar. Setuju banget. Ada kalanya kita merasa takut, tapi ada kalanya kita merasa lebih berani dan terhubung dengan alam. Kalau kamu, apakah Gunung Salak membuatmu merasa lebih takut atau lebih berani? Saya rasa meskipun ada rasa takut, saya lebih merasa lebih berani. Saya merasa seperti bisa mengatasi tantangan yang ada, baik itu fisik maupun mental. Rasanya setiap pendakian membuat saya lebih kuat. Itu benar-benar semangat yang hebat. Nah, kalau ada yang ingin mendaki Gunung Salak, apa tips penting yang bisa kamu bagikan untuk mendaki dengan aman? Pertama, pastikan untuk selalu mempersiapkan peralatan dengan baik. Jangan lupa bawa peta, kompas, dan persediaan yang cukup. Selain itu, sangat penting untuk mendaki bersama teman dan jangan sendirian. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, memiliki teman di samping sangat membantu. Itu tips yang sangat berguna. Bagaimana kalau menghadapi situasi yang tidak terduga, misalnya cuaca tiba-tiba buruk? Nah, kalau cuaca buruk, sebaiknya segera mencari tempat berlindung yang aman dan jangan lanjutkan pendakian jika kondisinya terlalu berbahaya. Keselamatan harus selalu diutamakan. Itu benar sekali. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan tips yang sangat berguna. Semoga pendaki di luar sana bisa lebih siap dan aman ketika mendaki Gunung Salak. Sama-sama. Semoga cerita dan tips ini bisa memberikan wawasan dan juga sedikit ketegangan. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Host, terima kasih telah berbagi pengalaman dan cerita horor dengan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga podcast ini bisa membuat Anda penasaran dan takut sekaligus.